Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Pengalaman dan Ancaman dalam Alam Tak Kasat Mata. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita suatu malam, ada seorang mahasiswa yang bernama Ade harus menyelesaikan tugas kuliahnya di rumah kos yang cukup tua dan terkenal angker. Pada awalnya, Ade tidak percaya dengan cerita-cerita seram yang beredar di sekitar tempat tinggalnya itu. Namun, malam itu semuanya berubah. Ade mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika lampu di kamarnya tiba-tiba mati. Padahal tidak ada pemadaman listrik, dengan hanya ditemani oleh cahaya lilin, Ade melanjutkan pekerjaannya. Saat tengah malam, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas, padahal kamar di atas kosong karena penghuni sebelumnya sudah pindah. Ade mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras dan terasa semakin dekat. Akhirnya, dia memberanikan diri naik ke lantai atas untuk memastikan tidak ada siapapun. Sesampainya di atas, suasana semakin mencekam dengan udara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ketika Ade kembali ke kamarnya, dia mendapati bahwa laptopnya sudah berpindah tempat, dan ada tulisan di layar yang berbunyi, "Kamu tidak seharusnya di sini." Ade ketakutan dan segera meninggalkan rumah kos tersebut untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah kejadian malam itu, Ade memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru. Dia menemukan sebuah apartemen kecil yang lebih modern dan jauh dari cerita-cerita seram. Meskipun demikian, rasa penasaran Ade tetap ada. Dia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang rumah kos lama yang ditinggalkannya. Ade mulai mencari informasi dari tetangga dan penduduk setempat. Dia bertemu dengan seorang tetangga yang sudah lama tinggal di daerah tersebut dan mengetahui banyak cerita tentang rumah kos itu. Tetangga itu menceritakan bahwa rumah kos tersebut dulunya adalah milik seorang keluarga yang mengalami tragedi mengerikan. Konon, seluruh anggota keluarga tersebut meninggal secara misterius di dalam rumah itu, dan sejak saat itu, rumah tersebut dianggap angker. Malam demi malam berlalu, namun pikiran Ade masih terusik oleh kejadian yang dialaminya. Rasa penasaran yang kuat membuatnya memutuskan untuk kembali ke rumah kos tersebut. Meskipun hanya untuk waktu singkat, Ade ingin memastikan bahwa kejadian malam itu bukan sekadar halusinasi. Ade mengajak dua teman dekatnya, Rina dan Budi, untuk menemani. Mereka membawa alat perekam suara, kamera, dan beberapa perlengkapan lainnya. Sesampainya di rumah kos itu, suasana terasa sunyi dan mencekam. Mereka mulai berkeliling dan mendokumentasikan setiap sudut rumah. Di dalam kamar Ade yang dulu, mereka menemukan jejak-jejak aneh. Terdapat bekas takaran di dinding dan tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Saat itu juga, mereka mendengar suara langkah kaki yang familiar, suara yang dulu mengganggu Ade. Mereka mengikuti suara tersebut hingga ke lantai atas. Ketika mereka tiba di sana, tiba-tiba udara menjadi sangat dingin dan mereka merasakan kehadiran yang sangat kuat. Rina yang memegang kamera melihat bayangan hitam di sudut ruangan melalui layar kameranya. Bayangan itu bergerak mendekat dan terdengar suara berbisik, "Pergi dari sini." Ade, Rina, dan Budi segera berlari keluar dari rumah kos tersebut dengan perasaan takut yang mendalam. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk melaporkan temuan mereka kepada pihak yang berwenang dan pemilik rumah kos tersebut. Pemilik rumah kos kemudian memutuskan untuk menutup rumah tersebut dan tidak lagi menyewakannya. Ade merasa lega meskipun masih ada sedikit ketakutan yang tersisa. Dia belajar untuk lebih menghargai hal-hal yang tidak terlihat dan menghormati tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan lebih baik dihindari demi keselamatan. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Ade dan teman-temannya mencoba melanjutkan hidup dengan normal. Namun, peristiwa di rumah kos itu terus menghantui pikiran mereka. Setiap kali mereka berkumpul, pembicaraan selalu kembali ke malam mengerikan itu.
Suatu hari, Adi mendapatkan panggilan dari seorang peneliti paranormal bernama Pak Rizal yang mendengar tentang pengalaman Adi dari pemilik rumah kos. Pak Rizal tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengundang Adi serta teman-temannya untuk berpartisipasi dalam investigasi ilmiah di rumah kos itu. Adi merasa ragu, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Pada hari yang telah ditentukan, Adi, Rina, dan Budi bertemu dengan Pak Rizal dan timnya. Mereka membawa berbagai peralatan canggih seperti detektor elektromagnetik, thermal kamera, dan perekam suara berfrekuensi tinggi. Pak Rizal menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan bukti nyata dari aktivitas supranatural yang terjadi di rumah kos itu. Malam itu, tim memulai penyelidikan mereka. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil dan mulai memasang peralatan di seluruh rumah. Adi dan Rina bergabung dengan Pak Rizal di lantai atas, sementara Budi dan anggota tim lainnya berada di lantai bawah. Di lantai atas, suasana terasa semakin mencekam. Detektor elektromagnetik menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, dan thermal kamera menangkap bayangan aneh yang bergerak cepat di sudut-sudut ruangan. Pak Rizal terus mencatat semua kejadian dengan teliti. Sementara itu, Adi merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, suara berbisik yang familiar terdengar lagi. "Kamu tidak seharusnya di sini." Rina yang memegang perekam suara berfrekuensi tinggi melihat garis-garis suara yang sangat tajam dan intens di layar monitornya. Pak Rizal segera memerintahkan mereka untuk tetap tenang dan terus merekam. Tidak lama kemudian, bayangan hitam yang pernah dilihat Adi muncul kembali. Kali ini, bayangan itu bergerak lebih dekat. Seolah ingin menyampaikan sesuatu, Pak Rizal mencoba berkomunikasi dengan entitas tersebut, menanyakan siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Namun, bayangan itu hanya berdiri diam, kemudian perlahan menghilang. Setelah beberapa jam, investigasi akhirnya selesai. Tim berhasil mengumpulkan berbagai bukti yang mengindikasikan adanya aktivitas supranatural di rumah kos itu. Pak Rizal berterima kasih kepada Adi dan teman-temannya atas keberanian mereka. Dia berjanji akan menganalisis data yang diperoleh dan mengungkapkan hasilnya kepada publik. Beberapa minggu kemudian, hasil investigasi Pak Rizal dan timnya dipublikasikan. Mereka menyimpulkan bahwa rumah kos tersebut memang memiliki energi yang kuat dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Keberadaan entitas yang menghuni rumah itu mungkin terkait dengan sejarah tragis keluarga yang pernah tinggal di sana. Adi merasa lega setelah mengetahui kebenarannya. Meskipun dia masih merasakan sedikit ketakutan, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan ada baiknya menghormati tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Setelah hasil investigasi Pak Rizal dipublikasikan, rumah kos tersebut menjadi terkenal di kalangan peneliti paranormal dan masyarakat umum yang tertarik dengan fenomena supranatural. Namun, bagi Adi, Rina, dan Budi, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkan pengalaman mengerikan itu dan fokus pada studi serta kegiatan sehari-hari. Meski begitu, rasa penasaran tetap ada, terutama pada Adi. Dia sering kali merenungkan, apakah ada cara untuk membantu roh-roh yang mungkin terjebak di rumah kos tersebut. Suatu malam, Adi memutuskan untuk menghubungi Pak Rizal kembali. Dia ingin tahu, apakah ada cara untuk berkomunikasi lebih baik dengan entitas tersebut dan mungkin membantu mereka menemukan kedamaian. Pak Rizal menyambut baik keinginan Adi dan mengajak timnya untuk melakukan sesi pemanggilan roh atau mediumship di rumah kos itu. Mereka percaya bahwa dengan bantuan seorang medium yang berpengalaman, mereka mungkin bisa mengetahui lebih banyak tentang roh-roh yang menghuni tempat itu dan membantu mereka menemukan jalan keluar. Adi, Rina, dan Budi setuju untuk ikut serta dalam sesi tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah kos bersama Pak Rizal, timnya, dan seorang medium bernama Ibu Sari. Ibu Sari adalah seorang medium berpengalaman yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh. Saat sesi dimulai, Ibu Sari duduk di tengah ruangan dan mulai memusatkan konsentrasinya. Suasana di dalam rumah kos menjadi sunyi dan dingin. Perlahan, Ibu Sari mulai berbicara dengan suara yang berbeda.
seolah-olah ada seseorang yang berbicara melalui dirinya. Melalui Ibu Sari, roh yang menghuni rumah itu mengungkapkan bahwa mereka adalah anggota keluarga yang pernah tinggal di sana. Mereka menceritakan tragedi yang menimpa mereka, sebuah kebakaran hebat yang menewaskan seluruh anggota keluarga. Sejak saat itu, roh-roh mereka terperangkap di dalam rumah. Tidak bisa pergi ke alam yang lebih tenang. Adi merasa simpati dan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka. Roh-roh itu meminta agar dilakukan sebuah upacara pemurnian atau eksorsisme untuk membersihkan energi negatif di rumah itu dan membantu mereka menuju kedamaian. Pak Rizal dan timnya, dengan bantuan Ibu Sari, mempersiapkan upacara pemurnian tersebut. Mereka membawa berbagai bahan dan peralatan yang diperlukan, termasuk dupa, lilin, dan air suci. Seluruh upacara dilakukan dengan penuh hikmat, dengan doa dan mantra yang dibacakan untuk membantu roh-roh tersebut menemukan jalan keluar. Saat upacara berlangsung, Adi, Rina, dan Budi merasakan perubahan energi di dalam rumah. Udara yang tadinya dingin dan menekan perlahan berubah menjadi hangat dan tenang. Ibu Sari, yang masih dalam kondisi trans, tersenyum dan mengatakan bahwa roh-roh tersebut sudah menemukan kedamaian mereka dan berterima kasih atas bantuan semua orang. Dengan perasaan tenang, Adi, Rina, dan Budi meninggalkan rumah kos itu untuk terakhir kalinya. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, mengajarkan mereka tentang keberanian, simpati, dan pentingnya menghormati alam tak kasat mata. Mereka kembali ke kehidupan sehari-hari dengan hati yang lebih terbuka dan penuh rasa syukur. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.